Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 1 Agustus 2022 merupakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia, bab 28 ayat 1-17. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Sekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya.
Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, "Beginilah sabda Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa." Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu
kepadaku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 14, ayat 13-21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Pribadi yang ekaristis. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Salam damai untuk saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini sering kita dengar dari kecil. Mujizat yang Tuhan lakukan sungguh-sungguh luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sampai mereka kenyang dan tersisa 12 bakul roti. Tuhan kita sungguh luar biasa, dapat melakukan banyak mujizat,
menyembuhkan orang sakit, dan juga memberi makan orang banyak dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ada hal penting yang menjadi poin terjadinya mujizat. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang datang padanya. Ia menyembuhkan orang yang sakit. Dan ketika hari sudah malam, Tuhan Yesus menolak saran dari para murid untuk menyuruh mereka pulang. Dan terjadilah mujizat itu. Dari 5 roti dan 2 ikan yang ada, ia mengucap berkat, lalu memecah roti-roti itu dan memberikan kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Saudaraku, sudahkah hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah masih ada rasa simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar? Ataukah kita abai terhadap mereka, bahkan menyuruh mereka pergi? Saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki? Tentunya, apa yang kita miliki merupakan berkat yang sudah Tuhan beri. Namun, Injil hari ini mengingatkan agar kita juga mengikuti teladan yang telah Ia lakukan, dengan mengucap syukur dan dengan bersedia membagikan berkat itu kepada orang banyak yang membutuhkan. Ketulusan hati akan membuat mujizat Tuhan terjadi juga lewat hidup kita. Berkat itu akan berkelimpahan bukan hanya untuk kita sendiri, namun untuk banyak orang yang membutuhkan. Rasa simpati saja tidak cukup. Allah menghendaki kita sebagai anak-anak-Nya yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hendaknya melakukan tugas perutusan berbagi berkat pada sesama sebagai persembahan ibadat yang hidup. Tuhan telah memberikan segala sesuatu untuk kita, bukan hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, namun untuk dibagikan pada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hendaknya kita menjadi pribadi yang ekaristis. Kita yang sudah diambil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya dan sebagai ungkapan syukur siap dipecah-pecah dan diutus untuk menjadi berkat bagi sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar berkat-berkat Tuhan selalu mengalir, di mana makin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan lewat tangan-tangan kita. Hidup yang menjadi berkat itu mudah, namun perlu perjuangan, perlu kesediaan dan kesetiaan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa memohon pada Tuhan agar kita selalu siap diutus untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar berkat-berkat Tuhan selalu mengalir. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas rahmat kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati kami dengan rejeki yang kami terima. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang ekaristis, mempunyai ketulusan hati, yang siap sedia untuk menjadi aliran berkat-Mu, agar banyak orang merasakan mujizat-Mu, dan lidah kami senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kini, selalu,
dan sepanjang segala masa. Dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan segala doa permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.